Wah, udah sampai di halaman terakhir aja ya kita. Atas segala hal dan sumpah serapah yang datang akan beratnya 2020 ini, akhirnya kita akan tutup buku juga. Dan mau gak mau harus melangkah dan terus melanjutkan. Jadi, apakah kamu sudah siap? Meskipun didatangkan oleh berbagai rintangan dan rasa sedih yang tiada habis, seharusnya melangkah dan meninggalkan tahun ini adalah urusan yang mudah kan? Harusnya jadi hal yang gampang kan? Jadi hal yang biasa-biasa aja kan? Tapi ternyata realitanya tidak semudah itu. Ya meskipun kadang kita dibuat hampir mati oleh tahun ini, mungkin memang begitulah trial and error-nya yang Tuhan berikan. Ternyata meninggalkan 2020 ini juga sangat berat mengingat ada banyak pahit, getir, dan berakhir manis yang sulit untuk dilupakan begitu saja. Dan ada loh ternyata banyak dari kita yang meminta waktu lebih lama atau mengulang lagi hal-hal yang sudah demikian terjadi. Maka dari tahun 2020 ini kita belajar untuk lebih bisa menikmati apa yang terjadi di hari ini, karena bisa jadi itu adalah hari-hari terakhir kita bersama orang-orang yang kita sayangi. Iya kan? Karena gue selalu bilang juga di podcast kita dan waktu, hargailah waktu karena mungkin besok orang yang kita suka, orang yang kita sayang itu udah nggak ada gitu loh. Karena nggak ada yang bisa menjamin apa-apa kan? Oh ya, ngomong-ngomong bagaimana dengan kabarmu di episode kali ini di penghujung 2020 ini? Semoga nggak ada lagi ya orang-orang yang niatnya datang tapi cuma hanya ingin menyakiti. Siapa tuh? Seperti episode-episode lainnya, doa gue akan selalu sama. Semoga dimanapun dan kapanpun kalian berada, kamu senantiasa dalam lindungannya dan senantiasa dalam keadaan yang tenang. Amin. Oh ya, just wanna tell you guys, sebelum gue memulai mengudarai dengan episode kali ini, Selasa silam gue udah juga publish my last episode kita dan waktu in this year, only on Spotify, yang berjudul Terima Kasih Banyak 2020. Jadi kalau kamu dengar habis ini, linknya sudah turut kusertakan di description box ya. Jadi langsung aja, di sini gue ingin menemani akhir malam kalian dan akhir tahun kalian menuju pergantian tahun. Gue akan membawakan sebuah tema yang udah gue beri judul sebuah pelajaran berharga atau wejangan dari 2020 untuk 2021. Jadi ini adalah list-list dari apa yang udah gue pelajarin dan apa yang gue rasakan dan apa yang bisa gue bawa lagi di 2021 nih. Jadi yuk langsung aja kita mulai kan. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Jadi yang pertama adalah secukupnya. Baik tangisnya, baik tawanya, semuanya secukupnya. Karena apapun yang berlebih itu bahaya dan gak akan baik. Begitu juga dengan sikap kita kepada orang lain. Terkadang kita tuh jadi lebih terlalu baik kepada orang-orang yang kita suka. Terlalu sayang sama orang-orang yang mungkin hadirnya cuma sementara. Siapa banget sih itu? Jadi di tahun ini gue belajar untuk secukupnya karena gak sedikit juga dari mereka yang justru memberikan rasa sakit kan. Jadi secukupnya adalah gue tidak menaruh ekspektasi berlebih atau tidak berharap sama sekali, karena pada akhirnya ketika gue bersama dengan orang lain, resiko sakit itu akan selalu ada. Jadi secukupnya adalah menjadi tameng untuk gue bisa melindungi diri gue sendiri gitu loh. Karena gak sedikit juga orang-orang terdekat kita yang justru nyepelein kita, kayak nyepelein waktu kita, bercandain mood kita. Ya kadang bikin kita jadi ngerasa, kok kayaknya gue terlalu baik ya. Mungkin kamu bisa mencoba untuk secukupnya aja. Dan yang kedua, kalau dia gak deserve dengan keberadaan kamu, just let them go. Please banget, jangan terbiasa untuk terus-menerus menggenggam hal-hal yang justru membuat kamu semakin sakit. Siapa nih di sini yang selalu curhat atau selalu cerita kalau dia lagi sedih tapi alasan sedihnya tuh selalu sama. Entah dikecewakan sama orang yang sama, dipatahkan karena berbagai hal yang udah pernah sebelumnya. Jadi please banget ya, kalau memang dia pengen pergi ya udah biarin aja, karena orang-orang yang baik adalah orang-orang yang mau bertahan sama kamu apa adanya. Dan mungkin kalau misalkan dia pergi bukan berarti dia gak baik juga. Mungkin aja timeline-nya dalam hidup kamu tuh udah habis. Jadi kalau misalkan emang dia gak deserve dengan keberadaan kamu, dia gak bisa hargain kamu, ya udah biarin dia pergi aja. Please, dan tenang aja karena masih banyak banget kok orang-orang yang mau berteman sama kamu. Mungkin bukan sekarang aja waktunya. Kita langsung ke poin ketiga adalah membahagiakan orang lain boleh banget kok, nggak salah dan itu malah bagus. Tapi jangan sampai itu menjadi beban dan bikin kamu nggak bahagia.
Karena banyak nih dari mereka yang gue pengen deh bikin mereka bahagia, gue pengen deh bikin mereka senang, tapi terlalu try too hard sehingga tuh malah jadi bikin mereka tuh berusaha untuk oh ya gimana caranya nih gue meraih ini, dan pada akhirnya ketika gak tercapai malah jadi bikin dia kecewa dan gak bahagia. Itu siapa sih? Jadi please ya, boleh banget ngebahagiain orang lain, tapi lebih baik juga ngebahagiain diri kamu sendiri. Karena kalau diri kamu sendiri udah bahagia, kamu bisa spread your happiness ke other people yang bisa merasakan afeksi yang kamu berikan juga gitu. Dan yang poin keempat, tolong jangan egois ya. Ini adalah hal yang benar-benar aku pelajarin di tahun ini, karena dulu aku orangnya memang egois dan pengen apa yang aku inginkan tuh tercapai. Tapi karena tahun ini banyak banget rintangannya, aku jadi sadar bahwa semua orang pun punya hati dan punya perasaan yang mungkin ya kapasitasnya tidak sekuat dengan yang kita punya. Ada yang mungkin terlahir dengan hati yang lebih rentan dan sensitif. Jadi untuk itu jangan egois, karena egois justru akan menghambat hubungan kita dengan orang-orang lain gitu loh. Dan yang kelima, kerja keras, niat, dan tekad, tak lupa dengan usaha dan doa akan membawa kita menuju terbang dan lebih erat dengan mimpi kita. Mungkin kita semua sudah tahu ya kalau itu. Tapi yang aku tekankan di sini adalah nggak cuma niat dan tekad aja, tapi juga dengan kerja keras, usaha dan doa. Kadang kita cuma berdoa aja tapi nggak usaha. Kadang kita cuma kerja keras aja tapi nggak tahu niat dan tekadnya apa. Jadi gunakanlah semua komponen itu biar kita bisa lebih erat dengan mimpi kita dan tujuan awal kita. Dan yang poin keenam, bagai biang lala yang terus berputar, begitu pula dengan hidup. Ada kalanya kita di bawah dan ada kalanya kita di atas. Semua seperti sedih dan bahagia. Seperti yang gue pernah bilang di episode Kita dan Waktu, bahwa kadang kalau misalnya kita lagi sedih banget, kita juga lupa pernah bahagia banget. Pada kalanya, semua bahagia dan sedih yang Tuhan berikan, porsinya itu sudah seimbang gitu loh. Jadi gak ada tuh mereka-mereka yang kadang, kok gue di bawah terus ya, kok gue gini terus ya. Sebenarnya mungkin mereka lupa aja kalau mereka lagi bahagia itu seperti apa. Makanya seperti di poin pertama lagi, secukupnya. Kalau lagi menangis ya secukupnya. Kalau lagi tawanya juga secukupnya. Karena pada akhirnya seperti biang lala bakal terus berputar kok, nggak di situ-situ aja gitu loh. Dan yang ketujuh, jangan lupa untuk bilang terima kasih di setiap hal-hal baik yang mereka beri. Dan kadang dengan bilang terima kasih tuh kita jadi bisa ngeberi kebahagiaan yang sederhana tapi justru bermakna banget gitu loh. Ada banyak dari kita yang lupa atau mungkin gak mau atau mungkin susah untuk bilang terima kasih. Padahal semudah itu yang ngucapinnya 2 kata doang loh. Kadang susah banget untuk itu. Gue personally kenal sama orang-orang terdekat gue yang gak pernah terbiasa untuk bilang terima kasih. Jadinya mohon maaf, maksudnya kita tuh yang memberikan jadi agak lebih ke gimana ya, berpikir lagi gitu loh, kayak dia deserve gak ya, kok dia gak pernah bilang terima kasih ke kita, padahal cuma 2 kata aja. Kayak gue jadi inget tulisan gue yang berbunyi, udah banyak yang gue kasih, kamu lupa terima kasih gitu. Jadi buat kamu yang mungkin suka sungkan atau malu-malu buat bilang terima kasih, ayo harus dia terbiasakan. Dan yang poin ke-8 adalah jangan terlalu keras dengan diri sendiri ya. Jangan terlalu keras karena kalau misalkan banyak uang, kalau sakit juga percuma. Ini jujur yang terjadi di gue beberapa minggu lalu sebelum gue vakansi singkat ke rumah eyang gue jatuh sakit banget dan gue takut takut banget kalau gue tuh nggak bisa bertahan. Maksudnya gue takut banget kalau gue bakal berakhir di hari itu juga. Bukan takut karena dengan gue meninggalkan kalian atau gimana, gue takut kalau gimana ya, masih sedikit hal-hal yang gue lakuin gitu loh, masih sedikit kebaikan yang gue beri gitu. Jadi akhirnya gue coba berusaha untuk nggak baik ya kalau nge-push diri gue sendiri terlalu berlebihan hanya untuk mungkin ngebahagiain banyak orang tapi gue nya nggak bahagia. Jadi gue bakalan lebih pelan-pelan aja tapi pasti gitu loh, nggak yang harus berlari gitu, karena hidup itu pada dasarnya berjalan kan, bukan berlari. Dan yang poin terakhir adalah fokus dengan tujuan awal kamu. Iya, fokus dengan tujuan awal membuat kita jadi nggak mudah nyerah. Karena nggak sedikit juga orang-orang yang pengen lihat kamu gagal. Nggak sedikit juga orang-orang yang pengen lihat kamu jatuh, terperosok dan habis itu kamu nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Karena dunia ini tuh kejam, dunia ini tuh keras banget teman-teman. Jadi dengan fokus dengan tujuan awal kamu jadi tahu nih kalau misalkan kamu ditanya
Sebenarnya lo pengen jadi apa? Kamu tahu jawabannya. Sebenarnya lo ngelakuin ini karena apa? Kamu tahu jawabannya. Dan kalau ada hari-hari berat, kamu pun bisa tahu, oh ya tujuan awal gue ini. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, kamu bisa lebih fokus lagi, karena gak bisa dipungkiri, orang-orang yang pengen lihat kamu jatuh dan orang-orang yang pengen lihat kamu gagal adalah orang-orang yang justru berasal dari orang-orang terdekat kamu. Dan memang begitulah kejamnya hidup. Melihat poin-poin yang baru aja aku bacain, asli ya, ternyata ada banyak banget up and downs yang udah berhasil kita lewatin. Entah baik ataupun buruk, setidaknya semua pembelajaran itu bisa menjadi beban atau bisa menjadi bahan perbaikan kita atau evaluasi hidup untuk hari-hari kita ke depannya. Sebagai remedial untuk memperbaiki nilai saat ujian akhir semester di sekolah kita waktu dulu, begitu pula dengan wejangan yang tadi kuharap semoga bisa membawa kita menjadi sosok dan terlahir menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebelum menutup sesi kali ini, aku ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena kemauan dan keinginan kalian untuk bertahan sampai hari ini. Meskipun gak jarang terbesit keinginan untuk menyerah, gak jarang terbesit keinginan untuk mengakhiri saja, tapi kamu tetap hebat untuk bisa bertahan sampai detik ini dan bisa mendengar suaraku lagi ini. Jadi berterima kasihlah ya. Oh ya, terakhir, aku juga ingin berterima kasih untuk kalian yang sudah berusaha mencari jalan keluar dari setiap hari-hari berat dalam hidup, mencari tempat pulang pada saat orang-orang tidak ingin mendengarkan, sehingga menemukan suaraku di laman YouTube ini. Hey, terima kasih ya sudah percaya dan sudah mau melibatkan aku untuk mengisi hari-hari kalian yang mungkin lagi gak baik-baik itu. Rasanya sungguh senang. Semoga kita masih bisa terus berteman seperti ini ya. Dan semoga kalian sehat selalu. Gak sadar, atau gak, gue jadi kemana-mana nih ngomongnya. Gak nyangka kalau kita bisa seperti ini, sesuportif ini, meskipun harus via suara dan via virtual doang. Tapi gue senang banget di 2020 ini gue bisa sedikit banyak kasih hal-hal yang bisa gue kasih ke kalian. Ya udah, semoga 2021 kalian berjalan dengan baik dan semoga Januarinya nggak langsung mudah kecewa. Semoga hal-hal yang tadi bisa gue sampaikan bisa kalian terapkan juga di hari-hari kalian. Ya udah, so gue Bagas pamit undur diri. Happy New Year, sampai ketemu lagi di tahun depan di cerita sebelum tidur episode selanjutnya. Dadah.